Assalamualaikum Rizky. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu di kegiatan percakapan praobservasi kelas. Untuk observasinya hari ini ya, di hari Senin. Untuk praobservasinya hari Senin juga, tanggal 7 Oktober 2024. Nama gurunya Ibu Listiantini Hilganingsi SPD. Itu ya Bu. Mata pelajarannya konsentrasi keahlian APHP. Kelasnya 11 ya, 11 APHP. Nah, waktu percakapannya kita ingat-ingat nih dari 10.57 ya Bu dicatatnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rizky. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ini kelas 11 itu baru masuk materi baru Bu. Jadi pembelajarannya ganti hari ini Jadi untuk tujuannya menunjukkan bahan baku dan bahan tambah. Berarti untuk hari ini kita fokusnya ke perkebunan ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, area pengembangan yang hendak dicapai hari ini. yang responsif, kemudian pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa, dan nanti di akhir pembelajaran supaya bisa melakukan evaluasi untuk Untuk area pengembangannya sudah sesuai dengan yang di PMM ya, sesuai yang di rencana hasil kerjanya, yaitu instruksi yang adaptif dan poinnya ada 3 ya untuk area pengembangannya. Kemudian selanjutnya karena kita sudah menentukan nih area pengembangannya, strategi yang disiapkan oleh Ibu untuk kegiatan observasi hari ini. Karena saya merasa di kelas 11 itu jadwalnya siang ya Bu, jadi anak-anak itu kadang suka ngantuk, terus ya sudah mulai habis gitu ya tenaganya di pagi hari. Kalau untuk hari ini jadi saya mempersiapkannya diskusi jawab, dan nanti saya mau coba games juga secara gamesnya Bu coba di kelas 11 seperti ini. Jadi saya juga ingin mengetahui gitu dari games ini apakah bisa menumbuhkan lagi semangat belajarnya atau memang responsifnya tidak sesuai dengan gamenya. Ya baik Bu Lisdi. Jadi untuk strateginya diskusi, tanya jawab, dan coba games kelompok luar biasa ya, banyak sekali strategi yang dipersiapkannya. Itu saja Bu untuk observasi hari ini. Nanti kita lanjutkan ke kegiatan observasinya ya. Ya, terima kasih Bu. It's a Wednesday. Find me at my all-time low. Going in on Thursday. When Friday's here, it's all so clear, and I feel alive again. It goes so fast, let's make it last, 'cause we made. Selamat pagi Bu Lisdi. Pagi Ibu, pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya di kegiatan pasca observasi setelah kegiatan observasi atau supervisi di kelas. Hari ini kita hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan nama gurunya Ibu Listiantini Hilganingsi SPD, betul ya Bu? Mata pelajarannya konsentrasi keahlian 11 APHP. Untuk sekolahnya SMK Negeri 1 Rancabali, kelasnya kelas 11. Untuk waktu percakapannya kita mulai dari pukul
839. Nah Bu, sebelum nanti kita melaksanakan, Ibu mau seperti apa, kita laksanakan pasca observasinya dulu ya Bu. Menurut Ibu bagaimana kemarin ketika Ibu melaksanakan kegiatan observasi di kelas 11 APHP? Untuk yang kemarin saya merasa pertama-tama mungkin alhamdulillah dulu ya Bu, karena dari rencana-rencana saya sebelum observasi itu alhamdulillah bisa tercapai dan bisa saya laksanakan semuanya gitu di kelas. Kemudian waktu observasi juga anak-anak cukup antusias dan bisa mengikuti semua kegiatannya, dan di akhir saya juga bisa melihat peningkatan pengetahuan dari anak-anak setelah mengikuti pembelajaran bersama saya. Baik Bu, jadi untuk refleksi dari Ibu sendiri ketika pasca observasi itu rencananya tercapai ya Bu, kemudian terlaksana semua, anak-anak antusias, dan di akhir anak-anak bisa menambah ilmu pengetahuannya sudah terlihat. Nah ini Bu mungkin dari saya, dari hasil penilaian ketika observasi, karena kan memang kita banyak sekali ya kemarin untuk topik-topik atau poin-poinnya. Dari pertama, dari pembelajaran berdiferensiasi sendiri, Ibu sudah melaksanakan diskusi kelompok, kemudian ada kuisnya juga, presentasi, kemudian mengajar menggunakan video pembelajaran. Selain menggunakan website ya, saya lihat Ibu menggunakan materi itu melalui website yang dibuat di Google Site. Kemudian dari kesiapan belajar juga Ibu melaksanakan absensi dengan mengetahui perasaan murid. Jadi ketika Ibu bertanya, misalnya Alika perasaannya bagaimana, jadi mereka sudah mengungkapkan perasaannya masing-masing. Kemudian dari minat muridnya juga Ibu menyusun bahan ajar atau presentasi itu yang beragam. Kemudian siswanya juga bisa memilih apakah mereka mau menempatkannya di mana ketika kegiatan presentasi. Kemudian dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan juga ada pembelajaran sosial emosional, seperti membaca Al-Quran di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian ketika mengabsen, siswa memilih satu kata yang menunjukkan perasaannya. Tadi sama masuk ke kesiapan belajar juga. Nah untuk kegiatan observasi kita, karena memang itu poin-poinnya berdasarkan PMM juga ya Bu, dari yang Ibu pilih itu ada 3 kategori. Yang pertama, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Nah dari PMM itu biasanya ada 3 kriteria penilaian. Ada yang belum dilakukan, ada dilakukan dan belum efektif, ada dilakukan dan efektif. Dari kriteria yang pertama itu ada anaknya 3, jadi semuanya itu ada 9. Yang pertama sesuai yang waktu itu kita diskusikan ketika praobservasi. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Sama saya di checklist karena waktu itu Ibu bertanya tentang jenis tanaman perkebunan kepada siswa. Jadi memang ada pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Kemudian anak yang kedua itu guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon dari peserta didik. Yang saya lihat, Ibu merespon siswa yang bertanya pelan-pelan karena ragu ingin bertanya mengenai tunas kelapa yang bisa dimakan atau tidak ya. Tapi kalau bahasa ilmiahnya bukan tunas kelapa ya di APHP itu? Iya, itu teh inti kelapa. Yang inti kelapa ya, iya. Sebetulnya. Nah anak-anak juga masih ragu waktu itu ketika bertanya, boleh gak Ibu dimakan? Sama Ibu direspon. Kemudian guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan dan dipahami peserta didik. Nah, Ibu juga menjelaskan materi yang dihubungkan dengan lingkungan sekitar. Contohnya yang produknya minyak kelapa atau minyak kletik ya. Biasanya kan minyak kletik banyak sekali di lingkungan kita. Jadi untuk poin yang pertama itu menurut saya hasilnya dilakukan dan efektif. Karena dari ketiga subpoinnya itu terlaksana semuanya. Kemudian poin yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Subpoinnya, guru menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal atau diagnosis. Nah, saya lihat Ibu melakukan asesmen awal dan membahas hasilnya di Infokus ya. Kemudian yang kedua, guru melakukan diferensiasi pembelajaran dengan setidaknya 2 metode yang berbeda.
Yang saya amati, Ibu menyediakan video pembelajaran, kemudian ada materi di website, ada puzzle yang merupakan bagian dari LKPD, kemudian ada amplop soal, ada diskusi kelompok dan presentasi. Jadi sebetulnya ini sudah diferensiasinya sudah banyak sekali ya Bu. Kemudian subpoin yang terakhir, guru menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik yang membutuhkan. Nah, yang saya lihat dari sini, Ibu menyediakan materi di website Google Site bagi siswa yang tidak masuk di beberapa pertemuan. Karena ada ya Bianda, dia siswa kelas industri yang memang baru bergabung setelah pulang dari industri. Jadi untuk yang poin kedua, penilaiannya juga dari saya itu dilakukan dan efektif ya Bu, luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga itu guru merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Untuk subpoinnya, guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Saya melihat Ibu membahas hasil jawaban peserta didik dan memberikan penjelasan jawaban yang tepatnya. Kemudian, guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktik pembelajaran. Pada saat itu, Ibu menanyakan materi yang sudah dipahami, yang belum dipahami, dan materi yang ingin dipelajari lebih lanjut, serta menjelaskannya. Sampai ke siswa ada yang ingin membahas tentang keripik kelapa ya. Kemudian, yang terakhir, guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktik pembelajaran. Yang saya lihat, Ibu mengajak siswa melaksanakan refleksi melalui Mentimeter ya Bu. Jadi dari ketiga poin penilaian yang ada di PMM, yang saya lihat semuanya itu dilakukan dan efektif. Jadi sudah luar biasa sekali ya Bu. Nah, tinggal barangkali selanjutnya Bu. Nah, setelah ini kira-kira Ibu punya tujuan apa nih di pertemuan hari ini? Apakah misalnya ada yang ingin Ibu kembangkan, atau mungkin ada hal-hal lain yang masih mengganjal Ibu setelah kegiatan observasi? Kalau rencana saya, mungkin melihat dari respon siswa kemarin juga ya Bu. Sebetulnya dari saya sendiri merasa belum semua kebutuhan siswa itu terpenuhi gitu. Kan pasti ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kalau kemarin saya merasa masih memenuhinya yang di video, yang audio sama visual gitu. Sedangkan yang kinestetiknya saya merasa masih kurang gitu Bu. Jadi kemarin masih pindah-pindah kelompok aja untuk kinestetiknya. Sedangkan untuk yang audio sama visual insya Allah sudah terpenuhi. Jadi rencana kedepannya saya ingin lebih banyak kegiatan pembelajaran itu yang memang memenuhi untuk siswa-siswa yang kinestetik gitu Bu. Entah mungkin nanti pembelajarannya berupa pos-pos, atau misalnya nanti dibuat perpindahan kelompoknya berputar atau seperti apa, itu nanti yang sedang saya pikirkan gitu ya Bu. Karena memang terbatas juga untuk ruangan kelasnya, kan tidak bisa kursi yang dipindah-pindah secara cepat gitu ya. Jadi masih saya pikirkan juga bagaimana untuk memenuhi siswa yang punya kebutuhan kinestetik gitu. Kalau untuk di praktikum kan pasti terpenuhi ya Bu ya, karena memang banyak kegiatan kinestetiknya. Tapi kalau untuk pembelajaran di kelas masih saya pikirkan gitu bagaimana cara yang efektifnya untuk memenuhi siswa yang kinestetik. Baik Bu, jadi tujuan pertemuan kita hari ini ya, Ibu ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa yang ada audio, visual, dan kinestetik. Jadi harapannya semuanya itu terpenuhi ya. Nah, kemudian Ibu, selama ini bagaimana yang Ibu rasakan dari ketiga tipe itu, dari yang audio, visual, kinestetik? Menurut Ibu, Ibu paling sering itu melaksanakan pemenuhan yang mana untuk kebutuhan belajar siswanya? Kalau untuk di kelas pasti saya banyaknya memenuhi yang audio sama visual gitu ya Bu. Karena Ibu juga kemarin melihat untuk media saya itu lebih banyaknya video pembelajaran atau website gitu. Sedangkan yang kinestetik paling saya bisa penuhi ketika praktik gitu. Jadi saya merasa saya butuh pengetahuan baru untuk memenuhi siswa yang punya kebutuhan kinestetik. Nah baik Bu, jadi untuk audio dan visual itu sebetulnya sudah sering Ibu laksanakan ya, tinggal yang kinestetiknya. Untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu terbayang adakah rencana bagaimana untuk pemenuhan yang kinestetik itu? Kalau yang terbayang sekarang, saya sedang mencari pelatihan sebetulnya Bu ya. Pelatihan kemarin kan kebetulan ikut yang BBGP Media Pembelajaran. Nah, saya jadi terbayangkan gitu untuk mencari pelatihan yang memenuhi gaya belajar siswa kinestetik menggunakan media gitu, menggunakan media pembelajaran. Kebetulan saya sedang mencari pelatihan itu. Ya, mudah-mudahan memang dari pelatihan itu juga saya bisa mendapatkan pengetahuan baru. Terus kemarin waktu kita ikut karakter building, nah dari situ juga saya mulai
dibuat pos-pos belajar ya. Nah, jadi saya terinspirasi gitu, apakah saya juga harus menerapkannya di kelas, tapi memang kalau menerapkan di kelas kan perlu fasilitas juga, atau memang saya harus di luar kelas gitu Bu, jadi bekerjanya di seperti lapangan seperti ini gitu, di luar kelas, jadi bisa mudah mobilisasinya. Nah, dari situ juga saya terinspirasi gitu, jadi mungkin untuk kedepannya selain mencari pelatihan, saya juga bisa mencari lembaga-lembaga untuk peningkatan karakter building gitu Bu. Baik Bu, jadi yang sudah terbayang ya Bu, yang sudah Ibu mulai merencanakan yaitu mencari pelatihan gaya belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian juga Ibu ada inspirasi dari kemarin kegiatan karakter building, yaitu dengan memenuhi gaya belajarnya itu dengan pos-pos ya ketika kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian Ibu selain yang dua itu, apakah ada lagi yang Ibu pikirkan untuk memenuhi gaya belajar kinestetik? Yang terpikirkan berikutnya ya mengikuti upskilling ya Bu, karena memang dari guru APHP sendiri belum ada yang mengikuti upskilling gitu. Jadi untuk tahun depan mungkin saya mau daftar upskilling juga, karena di upskilling kan tidak hanya produktifnya ya yang diajarkan, tapi ada juga pedagogiknya gitu. Jadi saya ingin mencoba untuk mengikuti upskilling, mudah-mudahan gitu tahun depan bisa terpanggil upskilling juga. Baik Bu, sampai saat ini ada tiga rencana yang ingin Ibu coba untuk memenuhi gaya belajar kinestetik ini. Kira-kira masih ada tidak Ibu, atau sudah cukup mungkin ya Bu, sudah cukup selain dari yang untuk tiga diskusi ini? dengan guru yang lain kan itu mah pasti dilakukan setiap hari gitu dengan rekan kerja. Baik Bu, dari yang tiga tadi, dari yang mencari tentang pelatihan gaya belajar, kemudian ada juga yang membuat pos-pos ketika pembelajaran, sampai mengikuti kegiatan upskilling, menurut Ibu yang mana yang paling dekat perencanaannya dari ketiga itu? Yang paling dekat pasti yang pelatihan ya Bu, karena insya Allah banyak kalau pelatihan dari webinar IKM, dari PMM-nya sendiri. Selain pelatihan juga sebetulnya bisa melihat video inspirasi yang ada di PMM. Jadi menurut saya memang rencana yang paling dekat adalah mempelajari dari platform-platform yang sudah disediakan. Baik Bu, jadi untuk rencana paling dekatnya yang pertama ya tadi yang mencari pelatihan, baik itu dari webinar IKM, PMM, kemudian video inspirasi. Nah, kira-kira Ibu dari yang ini, yang paling dekat ini, kapan Ibu bisa laksanakan? Kalau untuk pelatihan saya sudah mencari dari sekarang. Kalau untuk video inspirasi juga sudah dilakukan ya Bu, dari sekarang juga. Ya insya Allah mulai dari kemarin kita observasi sampai saat ini juga masih saya lakukan untuk mencari pelatihan yang sesuai. Nah, karena ini sudah dimulai ya Ibu, apakah Ibu sudah menemukannya? Kebetulan belum Bu, karena untuk media pembelajaran itu lebih banyaknya seperti kuisis, itu kan yang sudah sering saya gunakan gitu ya Bu. Terus word wall itu juga sudah digunakan, jadi belum menemukan pelatihan media pembelajaran yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, untuk yang ini Ibu, karena tadi walaupun Ibu sudah mencoba mencari ya, tapi masih belum menemukan, apakah ada target Ibu untuk pelaksanaannya, harus selesai misalnya sampai kapan, atau harus terlaksananya? Kalau untuk target, saya menargetkan memang paling dekat di akhir semester ini, supaya nanti di semester depan itu sudah ada perbaikan ya Bu. Tapi kalaupun belum ya saya usahakan sampai tahun ajaran baru. Ya, targetnya sampai akhir semester ya Bu. Nah, jika belum, adakah rekan lain yang bisa diminta bantuan Ibu mengenai gaya belajar ini? Kalau rekan pasti saya mencoba untuk melakukan diskusi dengan yang sudah mengikuti upskilling ya Bu, karena kan banyak ya yang sudah mengikuti upskilling. Jadi saya mencoba diskusi dengan rekan-rekan yang sudah mengikuti upskilling, kemudian rekan-rekan yang mungkin sudah mengikuti BIMTEK juga saya mencoba untuk mencari informasi. Nah, baik Bu, jadi Ibu akan mencoba diskusi juga dengan rekan yang sudah mengikuti kegiatan upskilling atau BIMTEK. Nah, kalau yang tadi kan targetnya sampai semester ini ya Bu. Nah, untuk diskusi sendiri, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Kalau diskusi, insya Allah dari kemarin juga sudah mulai bertanya gitu ya, yang mengikuti upskilling, kira-kira di upskilling itu apa yang didapatkan, kemudian bagaimana tindak lanjut dari upskillingnya, apakah sudah mulai diterapkan di kelas, apakah efektif di kelas, seperti itu sudah mulai dilakukan. Baik Bu, jadi untuk diskusi juga sudah ya, sudah Ibu coba, sudah mulai, kemudian bertanya mengenai tindak lanjutnya. Nah Ibu,
Selain itu, nanti saya juga akan mencoba merekap ya, memasukkan ke hasil kegiatan observasi kita. Jadi untuk aktivitas pengembangannya, kemudian tujuan yang hendak dicapai yang sudah kita bahas, ukuran keberhasilannya. Nah, kemudian ada satu lagi Ibu mengenai pendukungnya, daya dukungnya. Untuk selain tadi kan dari rekan ya sudah ada Ibu daya dukungnya, selain yang tadi sudah kita bahas, apakah masih ada yang lainnya? Sebetulnya kalau daya dukung selain dari rekan, yang pertama pasti harus dari diri saya sendiri ya Bu, karena motivasi yang paling utama itu ketika saya memang ada motivasi untuk belajar, pasti daya dukungnya bisa terpenuhi gitu. Jadi yang pertama saya mencari daya dukung ya dari diri saya sendiri, meningkatkan motivasi saya dulu, kemudian meluangkan waktu juga. Iya baik Bu, jadi daya dukungnya dari diri sendiri, kemudian motivasi belajar juga. Biasanya seperti apa yang Ibu laksanakan agar motivasi belajar Ibu tetap meningkat, tetap stabil? Kalau itu sejujurnya memang naik turunnya Bu motivasi itu. Jadi untuk meningkatkan motivasi ya saya kembali melihat dari mana masalah yang saya rasakan. Baik Bu, jadi sudah ada solusi ya untuk motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi belajar Ibu sendiri. Kemudian Ibu, karena kita sudah di akhir, sudah di penghujung, silahkan Ibu bisa menyimpulkan hasil rencana kita hari ini. Ya Ibu boleh menyimpulkan hasil yang kita dapatkan hari ini, apa saja rencana Ibu sampai ke tahapan-tahapannya hingga target yang ingin Ibu capai. Baik, untuk kesimpulan hari ini, yang pertama, setelah observasi saya mungkin harus bisa melihat permasalahan apa yang masih saya rasakan. Tadi kan saya merasa belum bisa memenuhi semua kebutuhan atau gaya belajar siswa. Itu yang paling utama, yaitu melihat permasalahan apa yang masih terjadi. Kemudian dari sana saya juga mencari solusi bagaimana menemukan perbaikan untuk kedepannya. Tadi kan perbaikannya saya merencanakan melakukan pelatihan, kemudian melakukan upskilling, melakukan workshop, atau misalnya bertanya kepada rekan yang sudah melakukan hal itu. Kemudian saya juga menentukan target ya Bu, karena kalau tidak mempunyai target pasti rencana-rencana saya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti itu mungkin Bu untuk kesimpulan yang saya dapatkan. Ya, terima kasih Bu untuk pasca observasinya. Untuk selanjutnya mengenai perkembangannya, Ibu nanti kita bisa mengobrol lagi ya di akhir semester ini, apakah target yang kita rencanakan hari ini sudah berjalan. Kemudian jika Ibu ingin berdiskusi lagi, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.